Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya ingin share kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasi mesin cuci front loading ya. Mesin cuci front loading merek Royal di sini. Dia keluhannya pada saat ngeringin nggak ada masalah, tapi kalau saat nyuci dipencet tombol start, kedip-kedip, habis itu nggak lama kemudian mati sistemnya mati. Itu adalah sebuah masalah dan saya ingin share kepada teman-teman bagaimana caranya agar teman-teman cukup Rp3.000 sampai Rp4.000 lah. Rp3.000 sampai Rp4.000, namun mesin cuci Anda selesai. Pertanyaan ini juga sempat diajukan ke saya ya di dalam grup. Jadi saya punya grup kelas online di sini. Saya punya kelas online. Salah satu murid saya dari mana? Dari Kalimantan kalau salah. Dia dari Kalimantan. Dia bertanya sama saya tentang mesin cucinya ya, mesin cuci konsumen dia. Mesin cuci konsumen dia merek Royal yang nggak bisa berputar. Pada saat ngeringin bisa, namun pada saat nyucinya nggak bisa. Ini adalah hal mudah teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba, mau action, ini adalah hal mudah dan bukan hal yang sulit. Modalnya cuma obeng kembang aja sebenarnya. Obeng kembang, obeng mintang itu udah cukup. Yang terpenting bukan obengnya atau alat-alatnya. Yang terpenting adalah Anda mau nggak action, Anda mau nggak mengerjakan. Kalau Anda mau mengerjakan, segala hal apapun, sesulit apapun pasti bisa teratasi. Silakan diperhatikan video ini, pelan-pelan dipelajarinya, jangan buru-buru. Kuncinya kalau ilmu teknik adalah jangan buru-buru. Kalau teman-teman buru-buru ntar yang terjadi adalah teman-teman malah ngeblank. Jangan buru-buru, terus hati-hati dan pelan-pelan. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Rata-rata yang saya share adalah ilmu-ilmu yang gimana caranya kita modal recehan, modal uang kecil, tapi bisa mengerjakan unit harga jutaan. Saksikan videonya pelan-pelan, jangan buru-buru. Kalau nggak paham diputar lagi. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan sempurna. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Langsung aja, sebentar. Saya bertemu dengan sebuah kasus di mana ini adalah murid kelas online saya teman-teman ya. Jadi saya punya kelas online. Di dalam kelas online saya ada kurang lebih ada 20 sampai 30 murid ya. Rata-rata mereka niatnya sungguh-sungguh pengen belajar, yang tadinya pemula, yang tadinya nggak tahu tentang AC, nggak tahu tentang mesin cuci, nggak tahu tentang kulkas. Saya kumpulkan jadi satu dan belajar. Sini kurang lebih ada 30 orang dan ini namanya Pak Sirajudin di sini. Pak Sirajudin ini kurang lebih saat video ini diangkat, kurang lebih dia baru sebulan. Dia baru sebulan di dunia teknik. Awalnya dia kerja apa? Saya nggak tahu. Kalau nggak salah dia kerja rongsok atau apa kerja pemborong atau apa, saya nggak tahu. Nah, dia mulai mencoba untuk banting setir ke arah servis ya, dan dia belajar. Tentunya setiap ilmu yang saya share, setiap ilmu yang saya berikan kepada dia dicatat dengan baik. Di sini teman-teman bisa perhatikan mesin cucinya front loading ya, mesin cucinya front loading. Sebentar. Ini mesinnya front loading teman-teman ya. Di sini ada sebuah pertanyaan dari salah satu murid saya teman-teman ya. Dia baru baru sebulan aja dia udah berani megang mesin cuci front loading. Padahal ini adalah mesin cuci yang baru, harusnya setahun apa 2 tahun baru kita ketemu mesin cuci ini kita berani, tapi dia udah berani sebulan teman-teman.
Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang sulit kalau kita mau benar-benar mau mencoba. Tentunya saat kita mencoba ada yang membimbing ya, ada bimbingannya atau teman-teman punya bukunya gitu. Jadi teman-teman nggak terlalu mengalami trial dan error, mengalami banyak kesalahan. Saya bacakan teman-teman, pagi ini dapat pesan WA dari teman minta perbaiki mesin cuci Royal. Masalahnya satu, tidak mau berputar untuk mencuci. Kalau mengeringkan tidak ada masalah. Setelah setelah ditekan tombol start, tidak lama kemudian lampu berkedip-kedip. Jadi pada saat kita menu nyuci, air masuk, harusnya kan air masuk, tapi pada saat nyuci dipencet tombol start, lampunya berkedip-kedip. Mohon bimbingannya Pak Andre, kasus pertama ini untuk mesin cuci begini. Bener-bener baru, dia baru megang mesin cuci seperti ini. Sekarang saya akan berikan kepada teman-teman bagaimana kok bisa Mas Andre bermodalkan 3.000 sampai 4.000 rupiah, mesin cucinya bisa normal kembali. Yes teman-teman, dan ini sudah saya praktekkan berkali-kali, termasuk ke Bapak ini ya, hasilnya pun memuaskan. Perlu diketahui teman-teman ya, ini satu hal yang harus teman-teman ketahui, perlu diketahui baik-baik, bahwa mesin cuci ini jarang sekali rusak. Oke, mesin cuci front loading ini jarang sekali rusak dibandingkan dengan mesin cuci yang model lain seperti 2 tabung, kemudian yang 1 tabung pintu atas ya, ini kan pintu depan, front depan. Itu kuncinya teman-teman. Mesin cuci ini jarang sekali rusak. Kenapa sedemikian? Karena harganya pun mahal banget. Harganya bisa 2 kali sampai 3 kali lipat mesin cuci yang model 2 tabung. Makanya di sini safety-nya benar-benar safety banget dari pabriknya. Jadi kalau kita langsung berasumsi, oh ini modulnya rusak, oh ini tabungnya rusak, oh ini kapasitor rusak, oh ini dinamonya rusak, itu adalah hal yang kemungkinannya kecil bisa terjadi teman-teman. Kemungkinannya kecil banget. Soalnya dia safety-nya aman banget, modulnya ditaruh di paling atas. Kemudian tabungnya dibikin 2 lapis. Ada 2 lapis teman-teman, ada tabungnya 2 lapis di situ ya. Kemudian bodinya juga berat. Bodi berat itu fungsinya biar dia nggak lari-lari, nggak goyang-goyang pada saat ngeringin. Posisi ngeringin putarannya kenceng banget itu teman, lebih kenceng daripada mesin cuci yang lain. Makanya jarang banget rusak. Itu poin penting yang harus teman-teman perhatikan ya, mindset utamanya di situ ya, pola pikir utama di situ. Terus bagaimana dengan keadaan seperti ini Mas Andre? Kita perhatikan di sini mesin cuci merek Royal ya. Mesin cuci merek Royal ini kategorinya udah lebih dari 3 tahun. Bodinya aja udah kusam seperti ini ya. Kenapa dia bisa seperti itu, bisa rusak? Teman-teman cukup butuhkan ini. Oke, teman-teman cukup butuhkan ini. Apa ini? Ini adalah bensin. Cuma saran saya teman-teman jangan pakai bensin ini. Ini namanya bensin premium ya. Teman-teman cukup usahakan pakai bensin Pertamax. Kita makainya cuma ya harga cuma nggak nyampe seperempat lah, seperempat atau seperenamnya apa seperlapannya dari satu botol ini ya. Kita cuma pakai seperlapan atau seperempatnya lah, apa seperenam apa seperlapannya lah dari bensin ini. Apa yang kita bisa lakukan dengan modal bensin ini bisa menyembuhkan mesin cuci teman-teman? Yang pertama Anda harus buka dulu atasnya teman-teman ya. Ini saya ambil animasi dari merek lain ya. Ini saya ngambil dari merek LG. Di sini teman-teman akan ketemu baut ya. Oke, di sini Anda nanti akan ketemu baut. Yang mana sih? Yang mana ya? Yang ini aja dulu ya. Di belakang sini, nanti kan tutupnya seperti itu teman-teman ya. Tutupnya seperti itu ya. Mana sih, ntar lo. Tutupnya seperti ini kan teman-teman ya. Nah, ini tutupnya seperti ini ya. Ada tutupnya kan di atasnya kan? Ada tutupnya itu di atasnya kan? Nah, nanti Anda yang perlu Anda lakukan cukup dibuka ininya.
Nih buka ininya. 1, 2. Belakang atas. Oke, belakang atas ada baut di situ. Kadang bentuknya seperti obeng kembang, kadang juga seperti obeng min, kadang juga sekrupnya seperti sekrup bintang. Jadi kita bukanya harus pakai L bintang. Kita bukanya harus pakai L bintang. Namun Anda jangan khawatir. Kalau Anda udah punya jiwa megaper, jiwa apa-apa bisa sendiri, apa-apa mau memperbaiki sendiri, itu bukan hal yang sulit. Kalau misalnya dia sekrupnya sekrup bintang, itu Anda bisa akali dengan tang potong. Tang potong ya, dijepit pakai tang potong, kemudian diputar searah berlawanan arah jarum jam. Oke, itu buat ngendorin si baut itu. Kalau susah juga Anda bisa pakai gergaji besi. Oke. Ini bautnya teman-teman ya, susah dibuka, kemudian ininya Anda pakai gergaji besi. Anda bikin jalur, Anda bikin garis, oke? Anda bikin garis, kemudian Anda kendorin pakai obeng min. Maksudnya paham teman-teman ya? Ini susah susah dilepas. Kemudian Anda pakai gergaji besi, Anda potong tengahnya, Anda bikin garis. Garis itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat obeng min Anda masuk ke garis itu, kemudian Anda putar dengan menggunakan obeng min. Jadi berputar berlawanan arah jarum jam ya. Iya, berlawanan arah jarum jam. Nggak bisa juga Anda bisa pakai palu dan pahat diketok. Jadi muter, atau obeng min dan palu. Anda bisa getok. Yang penting Anda punya jiwa megaper itu sudah bisa, teman-teman. Jangan berpikir yang sulit-sulit. Ini hal sederhana. Oke, setelah Anda buka itunya, teman-teman, Anda buka itunya, Anda langsung lari ke sini. Ini udah dibuka ya. Oh enggak, cara bukanya gimana Mas Andi? Setelah ini diangkat, oke, setelah ini diangkat, Anda dorong ke belakang. Dorong, tarik ya. Tarik ke belakang, sorry. Anda tarik ke belakang, set, langsung Anda buka. Jadi caranya bukan didorong ke depan, teman-teman ya. Ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang, kemudian diangkat. Sebentar. Ditarik ke belakang. Iya, ditarik ke belakang. Tarik ke belakang, set, baru diangkat. Ya, seperti itu, teman-teman. Kadang ada juga yang didorong ke depan. Yang penting teman-teman cari titiknya aja lah. Pasti kebuka. Oke, cari titiknya aja. Kalau saya biasanya saya tarik ke belakang, kemudian baru diangkat. Gampang banget kok teman-teman. Asli, gampang banget. Yang penting teman-teman mau mencoba ya. Tarik ke belakang, kemudian buka ke atas. Nanti akan kebuka dan teman-teman akan ketemu banyak spare part seperti ini ya. Banyak kabel. Anda akan ketemu banyak kabel. Sebentar, ini apa nih? Oh, sebentar. Bukan yang ini agak susah teman-teman. Selanjutnya Anda bongkar ininya teman-teman ya. Ini yang gampang di perbarui, ini gampang nih. Anda kalau melihat kabel-kabel ini tentunya Anda akan pusing. Oke, karena Anda melihatnya semuanya Anda lihat, banyak Anda lihat, tentunya akan pusing. Yang buat bikin Anda nggak pusing adalah satu persatu, itu nggak bakal pusing. Oke, satu persatu itu. Saya juga sebagai tukang AC, sebagai tukang mesin cuci melihat seperti ini memang pusing. Banyak banget ini kemana dan sebagainya, pasti pusing. Tapi yang bikin saya mudah adalah saya mengerjakannya satu persatu. Ini Anda lepas teman-teman, lepas soket ini, oke? Soket ini lepas. Kemudian soket ini juga dilepas. Soket ini dilepas. Kenapa dilepas Andre? Lepas semua soketnya, termasuk yang ini teman-teman ya. Anda cari cara gimana agar ini kan biasanya ini terpisah nih teman-teman biasanya nih. Nah, ini bisa dipisah nih teman-teman. Ini itu bisa dipisah sebenarnya. Ini cari cara agar tombol ini bisa Anda dapat nih. Tombol ini ya. Tombol ini agar Anda bisa dapat. Anda lepas, kemudian soket yang menuju ke... Jadi kan sistemnya soket kayak gini teman-teman. Persis seperti ini.
Mana sih bukunya? Persis seperti ini soketnya teman-teman ya. Persis seperti ini soketnya. Oke, persis seperti ini. Persis seperti ini ya. Itu Anda lepas soketnya. Oke, itu Anda lepas, kemudian Anda rendam dengan bensin selama 24 jam. Bila perlu ininya juga Anda rendam. Oke, bila perlu ininya juga Anda rendam. Tombol ini nih. Mana caranya? Tombol juga rendam. Kenapa Mas Andre harus rendam? Perlu diketahui teman-teman, kelemahan dari mesin cuci front loading adalah semakin banyak karena terlalu banyak soket. Yang terjadi adalah satu geser, yang kedua soketnya korosi. Oke, soketnya korosi. Jadi kalau soket korosi itu mau nggak mau kita harus rendam. Ada sih cara kedua di amplas, cuma di amplas saya pernah nyoba dengan cara di amplas. Saya pakai amplas 1000 waktu itu, 1000 nggak bisa, saya pakai amplas 500. Saya pakai amplas yang paling kasar, agak susah teman-teman. Tapi kalau direndam itu satu, kita bisa bikin dia baru seperti baru lagi. Yang keduanya juga kadang ada kandungan air dan kandungan airnya tuh udah lari, udah pergi dengan dengan adanya bensin itu. Bensin pertama kayak teman-teman ya, dan berhasil. Jadi teman-teman lepas semua soket, kemudian direndam pakai bensin selama 24 jam. Oke, ini yang pertama Anda lakukan. Terus yang kedua Anda lari ke sini juga nih teman-teman. Di sini ada ada mesin yang buat keluar teman-teman ya. Ada mesin yang buat keluar, maksudnya mesin ini teman-teman? Mesin dinamonya ya. Ini kan yang buat ke dinamonya nih. Tapi Anda nggak usah ngurusin ininya jangan urusin nih. Yang dari atas, ini kan ke atas nih. Oke, ini sih. Nah, Anda yang dari ke atas ya, itu Anda lepas soketnya, kemudian Anda lakukan hal yang sama, yaitu direndam pakai bensin. Oke, direndam sampai bensin, sama seperti yang tadi saya instruksikan, selama 24 jam. Oke, selama 24 jam, nanti jam ke-25 baru Anda pasang seperti semula lagi. Ini juga teman-teman boleh dengarkan voice note apa yang saya recommended ke Bapak Sirajudin ini ya. Bapak Sirajudin bisa didengarkan. Ini adalah Oke, Assalamualaikum Pak. Paling langkah pertama yang Bapak lakukan adalah dilepas semua soket-soketnya. Oke, Assalamualaikum Pak. Paling langkah pertama yang Bapak lakukan adalah dilepas semua soket-soketnya, kemudian direndam pakai bensin selama 24 jam. Nanti jam ke-25 Bapak pasang kembali. Begitu juga dengan timernya Pak ya. Ini kan ada yang diputer-puter tuh Pak, timer yang diputer-puter itu rawan sekali karatan. Apalagi umurnya udah tua, rawan sekali karatan. Itu juga Bapak rendam, yang kira-kira harus direndam Bapak rendam. Ya. Seperti itu Pak ya, rendam pakai bensin. Nanti jam ke-25 baru Bapak pasang kembali seperti semula, lihat hasilnya. Pelan-pelan, kalau ada yang perlu dibersihkan, kalau ada yang perlu disambung, kalau ada yang perlu dikencangkan. Itu teliti Pak ya. Soalnya elektronik ini. Semoga berapa? Oke. Assalamualaikum Pak. Jadi cukup itu aja teman-teman. Saya berusaha semaksimal mungkin ilmu yang saya share kepada teman-teman. Saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana teman-teman agar bagaimana caranya agar Anda, saya tidak memandang Anda adalah seorang tukang servis. Saya juga tidak memandang Anda seorang yang punya tukang servis mesin cuci, atau saya juga tidak memandang Anda yang punya mesin cuci sekalian. Jadi intinya saya berbagi ilmu, dan saya berharap, saya berusaha semaksimal mungkin agar orang yang mendapat ilmu dari saya itu sedikit sekali pengeluarannya. Maksudnya mengeluarkan biaya untuk perbaikan mesin cucinya itu sedikit sekali. Perbaikan AC, perbaikan kulkas sedikit sekali. Tanpa saya memandang
jabatan Anda sebagai tukang servis kulkas, tukang servis mesin cuci, ataupun yang punya kulkas, ataupun yang punya mesin cuci. Intinya saya berbagi ilmu. Jadi saya nggak mau langsung ganti modulnya, ganti ininya, ganti itunya. Saya mau langsung mau mencoba, walaupun ya memang terlihatnya agak lama teman-teman ya. Lama, memang prosesnya lama, membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam sampai ke jam 25. Namun itu akan lebih baik daripada teman-teman beli modulnya atau panggil ke call center, misalnya LG manggil ke call center Royal, manggil call center Royal malah udah nggak tahu call centernya ada apa kagak. Atau Anda beli mesin cuci baru. Kalau teman-teman beli yang 2 tabung bisa hampir 2 juta. Atau beli modulnya nih, beli modul mesin cuci ini teman-teman bisa keluar uang 500.000 sampai 1 jutaan lah. Pernah juga saya dengar harga modul mesin cucinya itu sampai 1,5. Itu masih belum tentu mesin cuci Anda sembuh. Oke? Masih apa namanya nih? Masih meraba gitu kan? Masih meraba, masih belum yakin. Sudah dibeli modulnya, kemudian Anda pasang dan nggak berhasil, Anda juga yang akan rugi kan? Sekarang kita bandingkan bagaimana antara Anda beli mesin cuci harga 500.000 lah, modul ya. Oke, kita anggap pastilah sembuh dengan modul 500.000. Anda beli modul harga 500.000 dibanding dengan Anda sabar menunggu 24 jam. Oke, Anda sabar menunggu 24 jam, mesin cuci Anda didiamkan, direndam pakai bensin dengan harga 4.000 perak. Kemudian jam ke-25 nanti Anda pasang kembali. Mana yang Anda pilih? Apakah Anda memilih yang 500.000 atau milih yang 4.000 rupiah tapi Anda sabar menunggu sampai 24 jam. Kalau saya sebagai pembisnis, saya sebagai tukang servis, saya sebagai orang yang menghargai uang atau butuh lebih hemat gitu ya, saya selalu mencoba bagaimana caranya agar kalau pembisnis bagaimana caranya agar modal sekecil mungkin tapi untungnya sebesar mungkin. Kan untungnya besar nih teman-teman. Kalau kita sebagai tukang servis ya, untungnya besar. Tentunya kita nggak perlu keluar modal. Kita sudah memperbaiki mesin cuci ini dengan baik dan sempurna. Tentunya kita harus jujur ya padanya ke konsumen. Sebagai Anda sebagai tukang servis, maksudnya saya minta jasanya gitu ya. Jadi yang dijual itu ilmunya. Anda juga sebagai yang punya mesin cuci mungkin Anda lebih hemat dalam pengeluaran. Anda tidak perlu membeli mesin cuci baru. Kalau yang 2 tabung aja udah hampir 2 juta. Kalau ini bisa nyampe 5-6 jutaan. Itu untuk yang model front loading, yang model bagus. Tentu Anda lebih hemat. Uangnya bisa Anda pakai untuk kebutuhan keluarga, bisa dipakai untuk sekolah anak dan sebagainya. Alhamdulillah teman-teman, dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya share kepada salah satu murid saya ini, hasilnya memuaskan. 24 jam dia menunggu, dan di jam ke-25 dia sudah merasakan hasilnya. Bisa dibaca teman-teman ya. Sederhana sekali teman-teman. Yang dilakukan sederhana sekali. Bisa dibaca teman-teman ya. Kasus mesin cuci ini sudah selesai. Yaitu cukup mengikuti arahan Pak Andre, yaitu melepas semua soket dan direndam selama 24 jam dengan pertamax ya tentunya. Dan di jam 25 dipasang lagi normal. Terima kasih Pak Andre. Jadi saya memberikan share ilmu kepada teman-teman itu bukan hoak belaka, bukan asal-asalan ataupun tidak melalui uji coba. Semuanya sudah saya lakukan uji coba dan sudah ada hasilnya. Walaupun ibaratnya ilmu itu saya dapatkan dari teman saya pun juga teman saya yang recommended, yang expert ya, yang ahli di bidangnya. Jadi misalnya saya share ilmu tentang apa gitu, tapi ilmu itu sudah saya dapatkan dari teman saya dan saya percaya teman saya itu udah recommended, maksudnya dia udah expert gitu ya, udah ahlinya. Semua kembali ke kepercayaan Anda ada semua. Yang jelas ini adalah ilmu teknik, kuncinya pelan-pelan, jangan buru-buru, tenang dan teliti. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan sempurna. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.